在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Aura megah berdesir di sekitar tubuh Xiaoyan sementara seluruh pegunungan bergetar di bawah aura yang menakutkan ini. Sesekali, raungan gemetar seperti rengekan terdengar lembut di dalam hutan pegunungan. Raungan itu mengandung perasaan ketakutan di dalamnya. Dengan kekuatan spiritual yang kuat dalam tubuh Xiaoyan, jari kakinya perlahan meninggalkan puncak pohon, dia digantung di udara kosong di langit. Mungkin itu karena tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang terlalu banyak, tetapi warna putih perak secara bertahap muncul di matanya. Warna putih keperakan ini menjadi lebih pekat sampai matanya pada dasarnya memancarkan warna ini. Melihat dari kejauhan, mata hitam aslinya telah berubah menjadi sepasang mata putih keperakan yang tampak sangat dingin. Aura yang naik berlanjut sesaat sebelum berhenti perlahan. Xiaoyan menunduk sedikit dan menatap Chen Yun, yang ekspresinya berubah drastis. Dia perlahan bertanya, "Apa kau tidak berencana melumpuhkan ke-10 jariku?" Suara itu tidak keras, tetapi memiliki tekanan yang seolah-olah keluar dari jiwanya, menyebabkan roh Chen Yun bergetar sebagai akibatnya. Apa yang telah dilakukan bocah ini? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Melihat aura ini, kemungkinan dia memiliki kekuatan bintang 7 atau bahkan bintang 8 Douzong. Apakah ini nyata atau tidak? Ekspresi Chen Yun berubah dengan cepat. Aura agung yang terbentang dari tubuh Xiaoyan memang membuatnya kaget dan dipenuhi ketidakpercayaan. Dia yakin bahwa kekuatan sebenarnya Xiaoyan harus berada di kelas Do Huang, namun, kekuatannya tiba-tiba melonjak seperti panah yang terbakar dan mencapai tingkat yang menakutkan. Dari cara dia melihatnya, ini adalah hal yang konyol. Keraguan melintas di hati Chen Yun. Dia benar-benar kesulitan percaya bahwa Xiaoyan dapat meningkatkan begitu banyak level dalam waktu sesingkat itu. Terlepas dari bagaimana tingkat teknik rahasia, kemungkinan akan sulit untuk memiliki efek yang menakutkan. Mungkinkah kekuatan Doqi ini hanya dangkal? Mata Chen Yun gelap dan serius. Dia menolak untuk percaya bahwa permainan kucing dan tikus ini telah benar-benar terbalik dalam beberapa menit yang singkat ini. Hari ini, aku yang dulu akan melihat apakah kekuatanmu ini nyata atau hanya sekedar tindakan. Kilatan dingin melintas di mata Chen Yun. Dia mengepalkan tinjunya dan kilat berkedip. Ini diaglomerasi menjadi gada petir, tubuhnya bergerak dan raungan petir samar terdengar. Mata Xiaoyan tenang saat dia melihat Chen Yun di tanah dari langit. Sesaat kemudian, tangannya tiba-tiba meraih ke belakang. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak sebelum menggumpal menjadi bola meriam spiritual setinggi 5 kaki di telapak tangannya. Lengan Xiaoyan gemetar dengan aneh dan bola meriam spiritual mengeluarkan bang sebelum menembak. Ledakan. Bola meriam spiritual yang tak terlihat baru saja ditembakkan ketika tiba-tiba meledak sekitar 10 kaki darinya. Sosok tua muncul dengan cara yang menyedihkan sebelum dengan cepat mundur. Kejutan di wajah Chen Yun akhirnya mencapai puncaknya saat dia mundur. Serangan itu sebelumnya memberitahunya bahwa aura agung Xiaoyan di depannya adalah asli. Itu bukanlah tindakan yang dilakukan dengan mengandalkan beberapa metode Qi yang aneh. Dia menggunakan kekuatan spiritual, namun, bahkan beberapa alkemis tingkat 7 mengalami kesulitan untuk memiliki kekuatan spiritual yang begitu agung. Apa latar belakang bocah ini? Hati Chen Yun terasa agak tidak nyaman. Sejak dia bertukar pukulan dengan Xiaoyan, pihak lain tidak terduga, muncul seperti lubang tanpa dasar meskipun hanya memiliki kekuatan Do Huang di permukaan, sebuah boneka, api surgawi, dan sekarang kekuatan spiritual yang luar biasa menakutkan ini. Masing-masing hal ini hanya ada dalam legenda jika menyangkut orang biasa, namun, semuanya benar-benar muncul pada dirinya, memaksa Chen Yun untuk menarik meremehkan yang telah dia buat di dalam hatinya. Terlepas dari metode apa yang dia gunakan untuk membuat kekuatannya melonjak, pasti akan ada batasan waktu untuk itu. Sekarang, tidak bijaksana untuk bertengkar langsung dengannya. Lebih baik pergi dulu dan menunggu sampai kekuatannya melemah. Tidak akan terlambat untuk menyerang pada saat itu.
Chen Yun dengan cepat menekan kekacauan di dokinya yang dikejutkan oleh kekuatan spiritual sebelumnya. Setelah itu, mulutnya mengeluarkan peluit tajam, dia membalikkan tubuhnya, menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan gerakan 3000 petir dan akhirnya berubah menjadi bayangan. Setelah itu, dia bergegas keluar dari pegunungan, melarikan diri untuk hidupnya saat dia melakukannya. Hong Tianxiao, yang sedang melawan boneka iblis bumi, dan banyak pembantu dari klan Hong di langit, mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka ketika mereka mendengar peluit ini. Mereka semua tahu bahwa ini adalah sinyal untuk mundur. Sialan apa yang anak nakal ini lakukan? Kekuatannya sebenarnya telah melonjak ke level seperti itu. Hong Tianxiao mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Aura agung yang merasuki langit juga menyebabkan pikirannya sedikit bergetar. Doki segera melonjak di tubuhnya saat pedangnya menari, membentuk tirai pedang merah menyala di depannya yang memaksa boneka iblis bumi mundur. Setelah itu, Hong Tianxiao juga buru-buru mundur. Anda ingin pergi? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat Chen Yun melarikan diri. Ia memang tak mampu mempertahankan kondisi ini lama-lama. Oleh karena itu, begitu dia mengaktifkannya, dia perlu mencapai sesuatu. Karena orang tua ini sangat membencinya, dia bukanlah seseorang yang bisa dibiarkan hidup. Musuh sekelas Dozong pada akhirnya akan membawa masalah, lebih baik mengakhirinya sekali dan untuk selamanya. Niat membunuh melintas di hati Xiao Yan, dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Chen Yun, yang telah berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Setelah itu, Xiao Yan tiba-tiba mengepalkannya. Ketika tangan Xiao Yan terkepal, ruang kosong yang jauhnya 1000 kaki tiba-tiba menjadi terdistorsi sebelum dengan cepat berubah menjadi dinding spasial seperti zat. Bang! Chen Yun, yang telah melepaskan kecepatan maksimumnya, tidak menemukan dinding spasial yang tiba-tiba muncul. Dia bertabrakan dengan keras terhadapnya. Kekuatan pantulan khusus dari dinding spasial menembaknya. Kekuatan yang ganas dan kuat ini mengguncang Chen Yun sampai dia merasakan mulutnya menjadi manis. Dia dengan paksa menelan setelah menyadari manisnya. Tubuh Chen Yun baru saja pulih. Ketika dia pulih, hal pertama yang dia lakukan adalah dengan cepat mendaratkan tubuhnya dan melarikan diri ke hutan. Namun, sebelum tubuhnya bisa mendarat di tanah, sesosok manusia muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Sebuah tinju yang ditutupi dengan kekuatan spiritual yang luas dan kuat dihancurkan tanpa gerakan mewah. Riak luar angkasa muncul kemanapun kepalan tangan bergerak saat banyak garis mulai menyebar. Mereka tampak seperti ular hitam kecil yang dipenuhi dengan kekuatan menakutkan yang membekukan hati seseorang. Ekspresi Chen Yun berubah drastis di depan tinju polos ini. Dia mengeluarkan raungan marah saat Doki melonjak keluar dari tubuhnya. Itu diaglomerasi dan membentuk penghalang petir tebal di depannya. Bang! Tinju itu dengan keras menghancurkan penghalang cahaya dan kekuatan spiritual yang agung melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan, seperti gunung berapi. Sebelum dengan licik mengguncang penghalang petir sampai pecah, kekuatan yang tersisa juga memercik ke seluruh tubuh Chen Yun dengan cara seperti kilat. Grok! Seteguk darah segar dimuntahkan saat tubuh Yun Chen menabrak tanah oleh pukulan kejam itu. Tubuhnya bergesekan dengan hutan di bawah, membentuk jurang dalam yang panjangnya lebih dari 100 meter. Pohon-pohon di sepanjang jalan semuanya hancur berantakan saat serbuk gergaji tersebar ke segala arah. Setelah meminjam kekuatan Tian Huo Zunze, Xiao Yan mampu mencapai level bintang 7 atau bahkan 8 Dozong sementara Chen Yun hanyalah bintang 4 Dozong. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Dozong sangat besar, namun, Chen Yun ingin bertarung langsung dengan Xiao Yan. Wajar jika akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Chen Yun yang kusut menghentikan tubuhnya dengan susah payah sebelum memuntahkan seteguk darah segar. Pukulan kuat Xiao Yan telah menyebabkan dia menderita luka serius. Selain itu, kekuatan spiritual itu tampaknya luar biasa panas dan keras. Beberapa kekuatan spiritual yang telah menginvasi tubuhnya telah memulai kehancuran dalam skala besar. Kondisi Chen Yun sangat mengerikan menghadapi kombinasi serangan eksternal dan internal ini. Jika ini terus berlanjut, aku akan benar-benar mati di tangan bajingan kecil itu. Aku tidak bisa terus terjerat dengannya. Mata Chen Yun mengandung kekejaman saat dia menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia baru saja akan melarikan diri ke pegunungan ketika sosok seperti hantu itu sekali lagi muncul di depannya seperti belatung di tulang tarsal seseorang. Xiao Yan, Wind Lightning Pavilion tidak akan melepaskanmu jika kau membunuhku. Chen Yun buru-buru berteriak.
hatinya terguncang saat melihat Xiao Yan mengejarnya sekali lagi. Sepertinya mereka tidak akan membiarkanku pergi bahkan jika aku tidak membunuhmu. Xiao Yan tersenyum pada Chen Yun, namun, senyuman ini seperti iblis ganas, yang mendinginkan hati, dari sudut pandang Chen Yun. Apa yang dibutuhkan untuk melepaskan aku? Selama Anda menyatakan kondisi Anda, sebelum Chen Yun menyelesaikan kalimatnya, tubuh Chen Yun tertembak ke belakang, sepasang manik-manik berwarna perak seukuran kepalan tangan dengan kejam dilemparkan ke arah Xiao Yan. Bang, 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 manik-manik perak baru saja terlempar saat tiba-tiba meledak, gelombang udara yang kuat meratakan hutan dalam radius 100 meter. Sosok Chen Yun dengan cepat melarikan diri ke hutan setelah melemparkan manik-manik petir, namun, dia tidak punya waktu untuk menghela nafas lega ketika sosok manusia aneh sekali lagi muncul, sebuah kaki yang berisi kekuatan spiritual yang kuat diayunkan, kekuatan di atasnya dibanting dengan kejam ke kepala Chen Yun. Gruk, Chen Yun memuntahkan seteguk darah segar saat kekuatan liar dan kekerasan meletus, tubuhnya terbang mundur dan menghancurkan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Hong Tian Xiao memandang Chen Yun, yang pada dasarnya tidak dapat membalas, dari langit yang jauh, ekspresinya juga berubah. Leluhur, haruskah kita membantu? Seorang pembantu yang diundang menelan seteguk air liur saat dia bertanya dengan lembut. Mata Hong Tian Xiao berubah dengan cepat, dia segera melihat ke arah boneka iblis bumi yang telah ditunda sedikit oleh beberapa orang dari klan Hong sebelum mengatupkan giginya dan memberikan perintah, mundur, jangan repot-repot dengannya, kekuatan anak kecil itu terlalu menakutkan sekarang, menambahkan ini ke boneka, kita hanya akan mendekati kematian terlepas dari berapa banyak dari kita yang melangkah maju. Setelah mengatakan ini, Hong Tian Xiao dengan tegas melambaikan tangannya, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu, orang-orang lain dari klan Hong di belakang juga buru-buru mengikuti. Seluruh tubuh Chen Yun tertutup lumpur saat dia naik dari tanah dengan susah payah, dia tampak sangat menderita dengan darah segar mengalir dari kepalanya, selain itu, dia terlihat garang, dia menderita cedera serius setelah menerima beberapa serangan kekuatan penuh dari Xiao Yan. Bahkan pembuluh darah di tubuhnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda putus, kekuatan spiritual Xiao Yan sangat merusak dengan dukungan, api surgawi. Chen Yun terengah-engah melalui mulutnya, ruang di depannya beriak dan sosok Xiao Yan sekali lagi perlahan muncul. Apakah kamu masih bisa lari? Suara Xiao Yan benar-benar tanpa emosi saat matanya yang berwarna putih keperakan menatap ke arah Chen Yun, yang memiliki aura lelah. Bajingan kecil, karena kau ingin membunuh aku yang dulu akan menyeretmu untuk mati bersamaku. Mata Chen Yun berangsur-angsur menjadi merah, kegilaan melonjak di wajahnya, segera, dia menyerang dengan marah ke arah Xiao Yan, tubuhnya juga membengkak dengan cepat, tampak seperti balon yang akan meledak. Xiao Yan sedikit mengernyit saat menghadapi tindakan gila Chen Yun. Menghancurkan diri sendiri ya. Penghancuran diri dari elit Douzong. Kaki Xiao Yan bergerak saat dia melihat Chen Yun yang bengkak, yang dengan cepat menerkam, tubuhnya dengan cepat terangkat ke udara, pada saat yang sama, telapak tangannya terbuka dan benang dengan kekuatan spasial berwarna perak bersinar dan muncul. Segel spasial, ruang di sekitar Chen Yun tiba-tiba berfluktuasi secara intens saat teriakan lembut terdengar, tiba-tiba menimbulkan riak yang kuat dan ruang tak terlihat segera tampak seperti substansi, berubah menjadi penjara spasial yang membungkus Chen Yun. Bahkan bintang 5 Douzong biasa akan kesulitan menggumpalkan penjara spasial seperti zat, namun, Xiao Yan mampu membuatnya setelah meminjam kekuatan Tian Huo Zunze, tentu saja, alasan terpenting untuk ini adalah tubuhnya sudah memiliki benang kekuatan spasial, dia menggunakannya sebagai media untuk menggerakkan kekuatan spasial yang mengalir di alam. Penjara spasial baru saja dibentuk ketika tubuh Chen Yun tiba-tiba membengkak hingga tingkat yang menakutkan, segera, ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba muncul. Bang! Gelombang energi yang menakutkan menyapu dengan liar ke segala arah seperti gelombang pasang, penjara spasial menahannya sedikit sebelum meledak. Seluruh pegunungan berguncang dengan kuat, tampak seolah-olah gempa bumi telah terjadi, banyak retakan setinggi 1000 kaki menyebar seperti jaring laba-laba, seluruh pegunungan telah menjadi panik saat ini, kekuatan yang terlibat ketika bintang 4 Douzong menghancurkan diri sendiri sangat menakutkan. Xiao Yan hanya berhasil menghindari sementara serangan badai energi yang menakutkan ini,
tubuhnya bersinar dan muncul di langit yang jauh, matanya menunjukkan kesungguhan saat dia melihat gelombang energi yang merajalela. Setelah tindakan Chen Yun ini, seluruh pegunungan ini kemungkinan akan berubah menjadi reruntuhan. Hong Tianxiao, yang melarikan diri dari pegunungan, juga merasakan badai energi yang menakutkan ini, ekspresinya berubah hampir seketika. Orang tua Chen Yun itu benar-benar menghancurkan diri sendiri, dengan bisa memaksanya sampai sejauh itu, bocah itu, benar-benar terlalu menakutkan. Hong Tianxiao tiba-tiba merasakan sedikit kepahitan di mulutnya, jika dia tahu bahwa bocah ini akan sangat merepotkan untuk dihadapi sejak awal, dia pasti tidak akan membuat musuh dengannya. Memiliki musuh seperti itu memang membuatnya sulit makan dan tidur dengan nyenyak. Namun, dunia ini tidak memiliki obat penyesalan, ini adalah sesuatu yang juga sangat disadari oleh Hong Tianxiao, apalagi, dia bukan orang yang bimbang. Cahaya yang ganas segera melintas di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bocah ini memang sangat aneh, namun, dengan membunuh Chen Yun, Anda tidak akan bisa merasa nyaman. Paviliun petir angin tidak akan duduk diam dan menyaksikan seorang tetua terbunuh. Saat itu hihi. Dengan senyum sinis, Hong Tianxiao dengan tegas menoleh dan melambaikan tangannya, kecepatan larinya sekali lagi meningkat. Orang tua berpakaian putih di suatu tempat di pegunungan juga dikejutkan oleh tindakan gila Chen Yun. Dia buru-buru menarik Han Sui saat tubuhnya menembus hutan pegunungan dengan cara seperti kilat. Akhirnya, sosoknya melintas dan mendarat di puncak gunung. Dia melihat ke bawah pada badai energi yang merajalela di pegunungan dari atas dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Orang tua ini benar-benar gila. Han Sui juga dikejutkan oleh energi destruktif di bawah ini sampai wajah cantiknya menjadi agak pucat. Penghancuran diri seorang Douzong bukanlah sesuatu yang bisa disaksikan oleh sembarang orang. Dengan mampu memaksa Douzong untuk mengambil jalan buntu penghancuran diri, pemuda bernama Xiao Yan ini memang sangat menakutkan. Pria tua berpakaian putih itu perlahan mengangkat kepalanya, melihat sosok buram di langit, dan berbicara dengan sikap yang agak diam. Apakah dia baik-baik saja? Mata Han Sui juga menyapu langit, penglihatannya jauh lebih rendah dari pria tua berpakaian putih. Secara alami, dia tidak dapat melihat sosok Xiao Yan. Apa yang bisa terjadi padanya? Segel spasial itu telah menghilangkan niat Chen Yun untuk mati bersamanya. Orang tua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya sebelum segera berkata, namun, karena dia telah membunuh Chen Yun, sepertinya dia benar-benar telah menjadi musuh dengan Wind Lightning Pavilion. Hong Tianxiao pasti akan mengumumkan berita itu kepada semua orang saat dia kembali. Mengingat gaya Wind Lightning Pavilion, mereka pasti akan mengirim ahli untuk membunuh Xiao Yan. Tangan Han Sui tanpa sadar mengepal saat mendengar ini, wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Baiklah, nak, tidak perlu terlalu khawatir, anak kecil ini bukanlah orang biasa, dia membunuh dengan tegas dan tidak memiliki karakter yang lemah. Dengan karakter dan kekuatan seperti itu, kemungkinan besar dia akan mampu melakukannya dengan sangat baik bahkan di Central Plains, di mana segala macam ahli bersembunyi, sepertinya akan sangat sulit untuk membunuhnya. Pria tua berpakaian putih itu tersenyum saat dia meyakinkannya, kata-katanya sangat menghormati Xiao Yan. Han Sui mengangguk sedikit, tangannya menarik rambut hitam di dahinya sementara matanya yang cerah mengungkapkan pemikiran sentimental saat dia melihat ke langit. Kakak perempuannya benar, orang ini benar-benar luar biasa, dia sangat luar biasa sehingga sangat sedikit wanita yang bisa memeluknya. Badai energi mengamuk secara brutal di dalam pegunungan, itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum secara bertahap melemah. Selama periode waktu ini, sosok Xiao Yan terus berada di langit, matanya juga secara bertahap tertutup. Angin liar bersiul bertiup di atas pegunungan, membawa debu bersamanya. Pada saat ini, hutan hijau yang awalnya subur telah berubah menjadi warna berlumpur. Xiao Yan di langit akhirnya membuka matanya saat gumpalan terakhir dari badai energi perlahan menghilang. Tatapannya perlahan menyapu pegunungan di bawah, yang telah menjadi sangat kacau. Akhirnya, dia dengan lembut mendarat dan langkah kakinya perlahan berjalan ke tempat di mana Chen Yun telah menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya. Sebuah lubang besar yang berukuran beberapa ratus kaki muncul di tempat itu. Kegelapan hitam itu sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa melihat dasarnya dalam sekejap. Tatapan Xiao Yan menyapu lubang itu,
langkah kakinya tiba-tiba berbalik dan dia tiba di sebuah tempat di dekat lubang besar itu, ada pohon layu yang bergoyang terletak di tempat itu. Tangan Xiaoyan perlahan mengusap pohon yang layu itu sementara senyuman dingin tiba-tiba terangkat ke sudut mulutnya, telapak tangannya terlempar dengan keras ke depan dan pohon yang layu itu pecah, keripik kayu terbang dan roh ilusi melarikan diri darinya dengan panik, itu terbang menuju langit, namun, itu baru saja bergerak ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeras. Penatua Chen benar-benar licik, membiarkan tubuh Anda hancur sendiri sementara seutas jiwa Anda melarikan diri. Sayangnya, Xiaoyan tersenyum, menatap roh ilusi itu, dan dengan lembut berbicara. Xiaoyan, jangan bunuh aku, kita bisa duduk dan berbicara dengan benar, Anda tidak ingin menyinggung Wind Lightning Pavilion dengan cara ini, bukan? Roh itu baru saja terperangkap ketika segera berubah menjadi wajah ilusi Chen Yun, pada saat ini, matanya mengandung ketakutan yang tulus, jika benang jiwa ini dihancurkan oleh Xiaoyan, dia akan benar-benar tamat. Saya juga tidak ingin mencapai tahap seperti itu, namun, semua ini karena kamu telah memaksaku, Xiaoyan mendesah pelan, dia mengulurkan tangannya dan segera meraih jiwa Chen Yun. Bajingan kecil, Wind Lightning Pavilion tidak akan melepaskanmu, tunggu saja kematianmu. Chen Yun mengutuk dengan kejam saat merasakan niat membunuh Xiaoyan. Bang! Xiaoyan tanpa ekspresi, dia mengencangkan tangannya dan jiwa Chen Yun tiba-tiba meledak, itu segera berubah menjadi titik cahaya sebelum menghilang. Melihat titik cahaya spiritual yang tersebar, Xiaoyan tahu bahwa penatua dari paviliun petir angin ini telah memberikan perpisahan terakhirnya pada dunia ini. Dia berhati-hati dan tidak meninggalkan ruang bagi musuhnya untuk melarikan diri, orang ini bukan orang biasa. Orang tua berpakaian putih itu tiba-tiba menghela nafas dan berbicara sambil berdiri di puncak gunung. Han Sue berdiri dengan ragu di sampingnya dan mengedipkan matanya, dia tidak menyaksikan adegan di mana Xiaoyan menghancurkan jiwa Chen Yun, namun, dia merasa bahwa kakek buyutnya, yang memiliki harapan yang tidak mungkin, sepertinya memberi Xiaoyan evaluasi yang sangat tinggi. Tuan tua terlalu memujiku, saya hanya tidak mau membiarkan beberapa masalah mengikuti saya lagi. Tawa samar tiba-tiba terdengar di puncak gunung, segera, sosok Xiaoyan perlahan muncul di depan pria tua berpakaian putih itu. Xiaoyan, Han Sue segera berteriak kegirangan saat melihat Xiaoyan muncul. Orang tua berpakaian putih itu juga tersenyum, namun, kakinya telah bergeser ke depan setengah langkah tanpa meninggalkan jejak, samar-samar menghalangi Han Sue di belakangnya saat dia melakukannya, dia secara pribadi menyaksikan Xiaoyan membunuh Chen Yun, kemungkinan masalah ini akan membawa banyak masalah bagi Xiaoyan jika itu menyebar, setelah melihat taktik jahat Xiaoyan sebelumnya, pria tua berpakaian putih itu tidak memperlakukan Xiaoyan sebagai orang yang baik. Pak tua tidak perlu terlalu berhati-hati, Xiaoyan bukanlah orang yang haus darah, selain itu, saya berhutang budi pada Nona Sue, membalas kebaikan dengan balas dendam bukanlah sesuatu yang bisa saya lakukan, Xiaoyan tertawa pelan, meskipun tindakan pria tua berpakaian putih itu sangat kecil, Xiaoyan tidak luput dari kondisinya saat ini. Orang tua berpakaian putih merasa agak malu mendengar ini, dia menangkupkan tangannya dan berkata, aku yang dulu adalah Han Fei. Xiaoyan menyapa Tuan Tua Han, Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan menjawab sambil tersenyum. Diriku yang dulu tidak layak menerima salam sebesar itu, Han Fei melambaikan tangannya sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, kami tidak akan mengatakan apapun tentang masalah ini hari ini, namun, Hong Tian Xiao kemungkinan besar akan mengumumkannya, pada saat itu, Anda harus berhati-hati terhadap Wind Lightning Pavilion. Terima kasih atas peringatan Anda, Tuan Tua Han. Xiaoyan mengangguk, bukannya dia tidak ingin mengejar Hong Tian Xiao, namun, kondisi ini tak bisa dipertahankannya lama-lama, begitu Tian Huo Zunze menarik kekuatan spiritualnya, kemungkinan Xiaoyan akan mengalami fase lelah karena energinya yang terlalu kuat, bagaimana dia bisa membunuh Hong Tian Xiao dalam keadaan seperti itu. Karena teman muda Xiaoyan menyadarinya, aku yang dulu tidak akan mengatakan apa-apa lagi, saya akan mengucapkan selamat tinggal hari ini, jika ada kesempatan di masa depan, saya akan datang dan mencari nasihat dari teman muda, Han Fei berseri-seri. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya dan tahu bahwa ini bukanlah tempat yang harus ditinggali untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menangkupkan tangannya dan berbicara.
Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kamu harus berhati-hati. Han Sue menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya dan berbisik ketika dia melihat mereka akan pergi. Xiao Yan menyeringai dan berkata, kamu juga harus berhati-hati. Han Fei di samping tertawa pahit di dalam hatinya saat melihat situasi ini. Dia menarik Han Sue saat sosoknya bergerak dan bergegas menuju pegunungan yang jauh. Hati-hati dengan Wind Lightning Pavilion, yang terbaik bagi Anda adalah meninggalkan wilayah utara Central Plains secepat mungkin. Xiao Yan memandang Han Fei dan Han Sue yang telah menghilang ke kejauhan saat suara lembut samar melayang bersama angin. Xiao Yan menghembuskan nafas lembut, matanya mengamati dua sosok itu saat mereka menghilang ke cakrawala. Dia juga membalikkan tubuhnya dan terbang ke sisi lain pegunungan, arus yang dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Sudah waktunya untuk mengkonsumsi pil Mighty Huang itu, namun, dia tidak menyadari seberapa besar pil obat ini akan meningkatkan kekuatannya.